Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hari ini pada pokok bahasan tentang bioteknologi. Pada pokok bahasan ini yang akan kita bahas dibagi menjadi dua subbesar. Yang pertama adalah prinsip pengertian dan prinsip dasar bioteknologi serta jenis-jenis bioteknologi, dan yang kedua adalah produk bioteknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pengertian dan prinsip dasar bioteknologi serta jenis-jenis bioteknologi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama adalah pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi didefinisikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kehidupan manusia. Jadi pada prinsipnya adalah adanya produk, keterlibatan mikroorganisme, dan adanya bahan yang jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional dikenal juga dengan bioteknologi tradisional. Kelebihan dari bioteknologi konvensional adalah biaya produksi lebih murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kelemahan dari bioteknologi konvensional adalah perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, hanya diproduksi dalam skala kecil dan prosesnya relatif belum steril. Sedangkan bioteknologi yang kedua adalah bioteknologi modern. Kelebihannya hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah dan dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Pada bioteknologi modern, biaya produksi relatif lebih mahal, memerlukan teknologi yang canggih dan pengaruh jangka panjang belum diketahui. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern antara lain DNA rekombinan, fusi protoplasma, kultur jaringan, cloning, dan teknik bayi tabung. Yang pertama adalah DNA rekombinan. Prosesnya dalam DNA rekombinan ini adalah yang pertama adalah isolasi DNA, kemudian transplantasi gen atau DNA, lalu memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel sehingga nanti dihasilkan sel yang diklon. Pada gambar di samping ini menunjukkan proses DNA rekombinan, di mana DNA asing digabungkan dengan DNA bakteri. Hasil yang nantinya kita peroleh adalah jenis bakteri yang sudah disisipi oleh DNA rekombinan. Teknik yang kedua yaitu dengan fusi protoplasma. Fusi protoplasma atau penggabungan protoplasma disebut juga sebagai teknologi hibridoma. Merupakan teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Pada gambar menunjukkan bagaimana proses fusi protoplasma. Proses fusi protoplasma
disiapkan dua sel dari jaringan yang berbeda. Kemudian dari dua sel jaringan yang berbeda tersebut diambil protoplasmanya saja. Ini formation of protoplasmanya. Kemudian kedua protoplasma dari dua jaringan yang berbeda tersebut difusikan, digabungkan pada tempat, ya. Jadi kemudian digabungkan. Setelah proses penggabungan, maka akan dihasilkan dua protoplas, kombinasi dari dua protoplas dari sel. Bila telah tergabung antara kedua protoplas tersebut, di mana setiap sel mempunyai protoplas sel yang lain, maka protoplas tersebut dimasukkan kembali ke dalam sel setelah ada dinding sel. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuh. Totipotensi merupakan sifat yang istimewa setiap jaringan tumbuhan, karena setiap jaringan atau sel tumbuhan dapat menjadi bagian tumbuhan atau satu tumbuhan secara utuh. Pada proses kultur jaringan, kita memulai dengan menyiapkan tumbuhan atau tanaman yang akan kita kultur. Setelah menyiapkan tanaman yang akan dikultur, lalu kita memilih explant. Explant itu adalah bagian tumbuhan yang akan kita kultur. Bisa berupa daun, akar, jaringan utuh tanaman, ataupun lainnya. Explant selanjutnya ditanam pada media. Media di mana media tersebut biasanya adalah media Na yang sudah kaya akan nutrisi dan dengan proses sterilisasi. Explant ditanam pada suatu media. Selanjutnya explant dalam beberapa hari akan tumbuh menjadi kalus. Selanjutnya kalus diinduksi untuk memperbanyak. Kalus merupakan sekelompok sel yang sama dan masih mempunyai sifat dasar. Ataupun kalus selanjutnya akan diinduksi. Kalus akan tumbuh menjadi tumbuhan yang kecil atau disebut dengan plantlet. Plantlet ini merupakan tumbuhan yang kecil, tetapi dia mempunyai semua bagian organ tumbuhan. Dalam hal ini adalah akar, batang, dan daun. Selanjutnya plantlet ini dipisahkan ke dalam media tanam dan proses kultur jaringan selesai. Berikutnya adalah cloning. Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Cloning itu pertama kali dilakukan oleh ilmuwan yang bernama. Bagaimanakah proses ilmuwan ini melakukan cloning antara sitoplasma ataupun protoplasma sel telur dengan inti sel somatik? Langkah pertama yang dilakukan oleh ilmuwan ini adalah menyiapkan sel telur. Selanjutnya inti sel telur atau inti ovum ini dikeluarkan. Setelah inti ovum dikeluarkan, sel ovum yang tidak mempunyai inti tersebut dimasukkanlah inti donor, di mana inti donor ini dari sel kelenjar susu atau sel mami. Inti selnya diambil lalu ditanamkan pada sel telur tadi yang intinya sudah dikeluarkan. Selanjutnya dalam percobaannya, sel tersebut mengalami perkembangan dan terbentuklah embrio. Lalu embrio yang telah terbentuk di luar tubuh dari domba, di mana proses fertilisasi, proses cloning tersebut dilakukan di
secara eksternal, embrio dimasukkan ke dalam domba betina. Dimasukkan ke dalam rahim domba betina, lalu mengalami perkembangan dan selanjutnya menghasilkan hewan cloning, tumbuh, dan hewan hasil cloningnya banyak mengalami kelainan-kelainan secara fisiologi. Berikutnya adalah teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pembuahan yang dilakukan pada teknik ini dilakukan di luar tubuh atau dikenal dengan istilah fertilisasi in vitro. Bagaimana prosesnya? Pada tahap awal adalah dilakukan pemeriksaan terhadap sel-sel telur dan sel-sel spermatozoa yang akan dilakukan fertilisasi secara in vitro. Sel telur dan sel spermatozoa diambil dari pasangan suami istri tersebut. Lalu dilakukan fertilisasi secara in vitro, dan bila telah terbentuk embrio, selanjutnya embrio tersebut diimplantasikan di dalam rahim ibu ataupun perempuan yang tadi sel telurnya diambil untuk proses bayi tabung ini. Demikianlah teknik pada fertilisasi in vitro, proses pembuatan bayi tabung. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.